In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka niscaya kalian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang iman pada Allah, pada Rasulullah, maka dalam hatinya tidak ada ketakutan. Karena cuma takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut pada Allah, maka tidak akan takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati itu tenang. Kalau Al-Quran dalam hati kita, maka hati kita akan tenang, tidak akan takut. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai ke ayat 37 dari surah Al-Baqarah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan dalam kitab tafsirnya ini di ayat 37 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba 'alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya fatalaqqa Adamu, lalu Nabi Adam alaihissalam menerima min rabbihi, dari Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat, ilmu-ilmu. Setelah Nabi Adam alaihissalam disuruh turun oleh Allah di muka bumi bersama Siti Hawa, istrinya Nabi Adam alaihissalam. Jadi setelah Nabi Adam memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menyuruh Nabi Adam dan Siti Hawa sekaligus iblis untuk turun di muka bumi ini. Di dalam tafsir ini menjelaskan Nabi Adam itu turun di negeri India, sedangkan Siti Hawa itu berada di tanah Mekah, tanah suci, kota suci Mekah Al-Mukarramah. Kemudian iblis itu berada di negeri Irak. Sedangkan ular yang menjadi teman iblis itu diturunkan di Iran, di Naisabur. Itu salah satu riwayat. Di kitab tafsir ini banyak riwayat, tapi yang jelas Nabi Adam alaihissalam turun bersama Siti Hawa. Kemudian selama bertahun-tahun beliau sedih karena apa? Karena melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Adam turun, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam kalimat, doa-doa, ajaran-ajaran yang diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Di dalam kitab tafsir ini, Al-Imam Mujahid menyampaikan dari sahabat Ubaid bin Umair bahwa beliau menjelaskan satu hadis dari Rasulullah SAW. Qala Adam, ya Rabbi khati'ati allati akhta'tuhu syai'un katabtuhu alayya qabla an takhluqani aw syai'un ibtada'tuhu min qabli nafsi. Nabi Adam ini berdoa kepada Allah, ya Allah, kesalahan saya ini apakah saya yang lakukan itu telah Engkau tulis sebelum Engkau menciptakan saya, atau kejadian atau kesalahan ini itu setelah saya diciptakan? Maksudnya saya makan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah takdir sebelum saya diciptakan atau takdir setelah saya diciptakan? Maksudnya sebelum atau sesudah, before or after, sebelum Engkau menciptakan saya atau setelah menciptakan saya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala bal syai'un katabtuhu 'alaika qabla an akhluquka. Kejadian itu, kesalahan engkau itu sudah saya tulis untukmu sebelum saya menciptakan engkau, wahai Nabi Adam. Jadi
Nabi Adam memakan buah dari pohon tersebut itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian Nabi Adam menjawab, qala fa kama katabtahu alayya faghfirli. Ya, artinya sebagaimana engkau telah menulis hal itu kepada saya, sudah engkau tulis di zaman dahulu, zaman azali, faghfirli, maka ampunilah dosa saya. Jadi ini sebagaimana engkau telah mengampuni, telah menulis kesalahan saya, maka ampunilah dosa saya. Jadi ini pelajaran bagi kita. Dosa apapun yang kita perbuat, maka kita jangan putus asa, karena Allah itu Maha mengampuni. Bahkan Nabi Adam alaihissalam itu bertanya kepada Allah, ya Allah, dosa saya ini engkau telah tulis atau tidak? Kemudian Allah menjawab, saya telah menulis sebelum engkau diciptakan. Maka Nabi Adam menjawab, sebagaimana hal ini sudah engkau tulis, maka ampunilah dosa saya. Ini pelajaran penting bagi kita. Dosa apapun yang kita berbuat, jangan putus asa. Cepat-cepat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita semua. Karena kesalahan itu insya Allah akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di riwayat lain, qala as-Suda amman haddatsahu an Ibnu Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas, beliau menjelaskan penafsiran ayat ini. Qala Adam alaihissalam, ya Rabbi alam takhluqni biyadik. Nabi Adam berdoa kepada Allah, ya Allah, apakah engkau tidak menciptakan saya dengan tangan engkau? Qila lahu bal wa nafakhtu fiyya min ruhi. Kemudian Allah menjawab, sesungguhnya saya meniup di dalam diri engkau ruh yang suci, ruh yang dari yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita ini ada ruh, yang mana ruh ini abadi. Kita mati, ruh tidak akan mati. Jadi yang mati itu cuma jasad kita. Ruh itu cuma intaqalah, pindah dari alam dunia ke alam akhirat. Itu. Jadi ruh kita itu abadi. Maka dengan ngaji ini itu memperbaiki ruh kita, mempersiapkan ruh kita supaya menjadi suci. Misalnya kita dosa, ya tetap kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Ghafur. Di akhir ayat ini, huwa tawwabur rahim. Allah itu tawwab, menerima taubat, menerima banyak taubat dari hambanya. Karena Allah itu mengetahui kita ini banyak dosa. Banyak dosa sekali. Nah, kita jujur kepada Allah sebagaimana Nabi Adam jujur, walaupun dosanya cuma satu, tapi beliau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Adam cuma satu, kita ini lebih dari satu. Kira-kira berapa banyak? Itu. Ya, jangan sampai kita meninggalkan agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita kafir. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Nabi Adam dosanya cuma satu, itu ketika turun di bumi itu membawa Hajar Aswad karena malu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Hajar Aswad, dulunya Hajar Aswad itu putih, sekarang menjadi hitam. Artinya Hajar Aswad, hajar batu aswad hitam. Dulunya putih. Dari surga itu dibawa Nabi Adam karena malu untuk menutupi auratnya dan membawa sedikit daun-daun di pohon surga. Kemudian daun-daun tersebut ditanam di India. Makanya ada tanaman yang wangi. Itu berasal dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Hajar Aswad masih ada sampai sekarang. Mengapa berubah menjadi hitam? Karena dosa kita. Dan Hajar Aswad itu akan menjadi saksi bagi siapa saja yang melihat Hajar Aswad tersebut. Ya, semoga kita semua bisa bertemu dengan Hajar Aswad dan bisa bersalam ke Hajar Aswad. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kila
Balahu bala wa tasdu faqulta yarhamukallah wa sabaqat rahmatuka ghadabaka. Kemudian Nabi Adam melanjutkan. Ketika Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah itu bersin. Itu bersin. Jadi ketika ruh itu sampai ditiup oleh Allah ke tanah kita kan dari tanah. Kemudian Allah meniup ruh ke jasad Nabi Adam. Ketika sudah hidup Nabi Adam itu pertama kali adalah apos, bersin. Nah, jadi bersin itu tanda sehat. Nah, kalau sekarang bersin itu tanda sakit. Padahal bersin itu sehat, itu sehat. Maka ketika bersin Allah mendoakan kepada kita. Para malaikat mendoakan kita, yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau. Wa sabaqat rahmatuka ghadabaka. Ketika Nabi Adam bersin itu membaca alhamdulillah. Kemudian para malaikat diajari oleh Allah yarhamukallah. Kemudian kita setelah mendengar doanya yarhamukallah maka membaca syafaqallah. Semoga Allah menyembuhkan engkau. Jadi itu doa ketika kita bersin. Jadi pertama kali Nabi Adam diciptakan oleh Allah itu bersin. Bersin itu sehat. Dengan bersin kotoran yang ada di diri kita itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan menguap. Kalau menguap ngantuk itu dari setan. Jadi misalnya kita di sholat itu menguap, hendaknya kita tutupi karena itu dari setan. Jangan sampai kita membuka mulut kita. Karena apa? Karena menguap itu dari setan. Misalnya kita nggak menutup, maka setan masuk ke dalam diri kita. Itu bedanya menguap sama bersin. Ini jelas kan? Ya. Jadi menguap dari setan, kalau bersin itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam menjelaskan wa sabaqat rahmatuka ghadabi. Rahmat Allah itu mengalahkan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, kataba ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan dirinya rahmat. Jadi Allah itu kasih sayangnya mengalahkan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita hadir ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana rahmat Allah itu sangat besar, mengalahkan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qila lahu bala wa katabtu alayya an a'mala hada. Kemudian Nabi Adam dijawab oleh Allah, "Iya. Sungguhnya rahmat saya itu lebih besar daripada marahnya Allah Subhanahu wa taala." Jadi kita masuk surga itu aslinya mudah. Karena apa? Karena rahmat Allah itu sangat besar. Sungguh celaka orang yang masuk neraka. Karena apa? Karena rahmat Allah itu sangat besar daripada marahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berkumpul di masjid yang mulia ini tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa katabta alayya an a'mala hada. Kemudian Nabi Adam tanya, "Ya Allah, apakah engkau menulis untuk saya tentang amal dosa saya ini?" Kemudian Allah berfirman, "Qila lahu bala." Kemudian Allah menjawab, "Ya." Qala araita in tubtu hal anta raji'i ilal jannah. Kemudian Nabi Adam tanya kepada Allah, "Apakah pendapat engkau jika saya tobat maka saya bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala?" Ya Allah, apakah kalau saya tobat itu bisa kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah menjawab, qala na'am. Kemudian Allah menjawab, ya. Jadi kita itu hendaknya selalu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ya, seperti duduk seperti ini. Kalau duduk biasa itu minimal membaca istighfar 100 kali. 70 kali atau 100 kali. Nah, ini Rasulullah itu sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang dosanya belum tentu diampuni oleh Allah. Maka hendaknya banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ara'aita ya rabbi in tubtu wa raja'tu ilal jannah qala na'am. Fadzalika qauluhu ta'ala fatalaqa Adam rabbi kalimat. Kemudian Nabi Adam bertanya, ya Allah, jika saya tobat, saya bisa kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam menjawab, ya bisa. Maka doa-doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam itu banyak sekali. Salah satunya ini, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian doa yang berikutnya adalah Allahumma la ilaha illa anta subhanak wa bihamdika rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli innaka khairul ghafirin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika rabbi inni dhulumatu nafsi farhamni innaka khairur rahimin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika rabbi inni dhalamtu nafsi fatub alayya innaka antat tawwabur rahim. Saya artikan, saya baca saja, kita ambil barokahnya. Doa Nabi Adam alaihissalam, Allahumma ya Allah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang wajib disembah illa anta kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Wa bihamdika, dengan senantiasa memuji Engkau. Rabbi inni dhalamtu nafsi, wahai Tuhanku, sesungguhnya saya menganiaya diri saya. Faghfirli, maka ampunilah dosa saya. Innaka khairul ghafirin, sesungguhnya Engkau sebaik-baik Zat yang maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika rabbi inni dhalamtu nafsi farhamni innaka khairur rahimin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika rabbi inni dhalamtu nafsi fatub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kita baca ya, biar hidup. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli innaka khairul ghafirin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika rabbi inni dhalamtu nafsi farhamni fa innaka khairur rahimin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika rabbi inni dhalamtu nafsi fatub alayya innaka antat tawwabur rahim. Intinya doa ini adalah, ya Allah, saya menganiaya diri saya, maka ampunilah dosa saya. Ya Allah, saya mengampuni atau menganiaya dosa saya atau menganiaya diri saya, maka rahmati saya. Ya Allah, saya telah menganiaya diri saya, maka terimalah taubat saya. Sesungguhnya Engkau adalah At-Tawwabur Rahim, Allah yang maha menerima taubat, maha menerima kasih sayang. Jadi ini doa yang sangat penting, atau singkatnya doa yang telah kita pelajari, yaitu Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita baca ya biar hafal. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Tuhan kami, dhalamna, kami telah mendolimi, anfusana, diri kami,
wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni dosa kami, wa tarhamna, dan tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk golongan orang-orang yang rugi. Semoga kita semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jelas ini? Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Adam alaihissalam menerima doa-doa karena Allah itu Maha At-Tawwab. Fataba alaihi, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat, Ar-Rahim, Maha kasih sayang. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam ayat berikutnya, ayat ke-38, Qul nahbitu minha jami'ah. Allah berfirman kepada Nabi Adam, Siti Hawa dan Iblis, turunlah kalian semua jami'ah dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyuruh Nabi Adam, Siti Hawa dan Iblis keluar dari surga untuk turun ke muka bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, dan apabila datang kepada kalian minni dari saya, dari Allah Subhanahu wa taala, huda, petunjuk. Dalam tafsir ini menjelaskan bahwa maksudnya hudan adalah para nabi dan para rasul. Kemudian termasuk yang paling besar adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Hasan Basri, al-huda adalah Quran. Karena Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti wahai Nabi Adam dan Siti Hawa, keturunan engkau itu akan ada Al-Quran dan ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjuk saya, mengikuti Al-Quran, mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka mereka tidak akan takut, wala hum yahzanun, dan tidak akan sedih. Jadi kita ngaji ini ya ini untuk mengikuti Al-Quranul Karim. Supaya Bang, supaya kita tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan. Maksudnya kita akan bahagia untuk selama-lamanya. Jadi Al-Quran ini tujuannya apa? Tujuannya membuat bahagia manusia. Dengan syarat apa? Faman tabi'a hudaya, yaitu mengikuti Al-Quranul Karim, mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka mereka tidak akan takut dan tidak akan sedih. Misalnya kita masih ada takut, berarti iman kita kepada Al-Quran itu masih kurang. Kita ada takut selain Allah, takut ini, takut itu, takut tidak bisa makan, tidak bisa bekerja, berarti ini iman kepada Al-Quran masih rendah. Maka kita ngaji ini supaya apa? Supaya iman kita kepada Al-Quran itu semakin tinggi, semakin kuat. Karena kalau orang betul-betul mengikuti Al-Quran, maka tidak akan takut, tidak akan sedih. Karena Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka niscaya kalian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menolong agama Allah bukan hanya jihad perang, ini juga jihad melawan hawa nafsu, jihad memerangi kebodohan tentang Al-Quran. Karena di zaman akhir ini banyak takut ini, kemarin takut sedunia, takut virus ini dan itu. Nah, ini alhamdulillah sudah reda. Barang siapa yang iman pada Allah,
pada Rasulullah, maka dalam hatinya tidak ada ketakutan. Karena cuma takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut kepada Allah, maka tidak akan takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati itu akan tenang. Kalau Al-Qur'an dalam hati kita, maka hati kita akan tenang, tidak akan takut. Ya, tetap kita mengikuti anjuran dokter, pemerintah, tapi dalam hati kita tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan sedih. Hidup mereka akan bahagia. Orang beriman pada Allah, orang yang beriman pada Al-Qur'an, hidupnya akan bahagia. Ini di Al-Qur'an yahzanun pakai fi'il mudhari'. Mereka tidak akan sedih untuk selama-lamanya, baik dunia sampai akhirat. Jadi ini janji Allah kepada orang-orang yang mengikuti Al-Qur'anul Karim. Ya, semoga kita semua termasuk dalam ayat ini, termasuk orang-orang yang tidak takut dan tidak sedih untuk selama-lamanya, termasuk orang yang bahagia dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sedangkan orang-orang kufur, orang kafir kepada Al-Qur'an, kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kafir itu menolak, hatinya tertutup, wa kadzdzabu, bukan hanya menolak tapi mendustakan Al-Qur'an. Bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah ashabun nar, penduduk api neraka, hum fiha khalidun, mereka di dalam api neraka kekal untuk selama-lamanya. Jadi alhamdulillah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada kitab suci Al-Qur'an, dan beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari sifat-sifat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Qur'an, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita selamat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Semua tanya ya. Kan maksud takdir sekali ya. Begitu Adam turun, pisah jauh, istri kemana, Adam kemana. Itu emang sudah begitu saja. Ya. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bagus ini. Tadi di awal pengajian Nabi Adam itu di India. Ya. Kemudian Siti Hawa di Jeddah, ya. Saya ingat di Jeddah. Jeddah itu baratnya kota suci Mekah. Kemudian setelah 40 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, 80 tahun, ini beliau terpisah. Nah, ini bayangkan terpisah. Setelah berkumpul kemudian terpisah. Terpisah lalu membaca doa ini. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dibaca terus tiap hari setelah sholat, setiap pagi, siang, malam dibaca terus. Karena apa? Karena pertama jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian jauh dari surga. Yang ketiga jauh dari istrinya, yang mana sudah senang-senang sama istri terpisah jauh. Makanya beliau itu nangis, tiap hari nangis. Setiap saat nangis sampai 40 tahun. Bayangkan 40 tahun nangis terus. Ya, padahal ya kesalahannya cuma satu, gitu. Tapi nangis terus. Gitu. Nah, ketika Allah fataba alaih, Allah menerima taubatnya, maka Allah mempertemukan Nabi Adam dan Siti Hawa di Jabal Rahmah, di Arafah. Yang mana kalau di musim haji itu tanggal 9 Dzulhijjah itu umat Islam sedunia yang diberi nikmat oleh Allah bisa haji itu berkumpul di padang Arafah. Itu padang Arafah itu ada Jabal Rahmah. Nah, di Jabal Rahmah artinya Jabal itu gunung, Rahmah itu kasih sayang, gunung kasih sayang.
Mengapa Jabar Rahmah disebut kasih sayang? Karena bertemunya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Itu 40 tahun terpisah, kemudian bersatu di atas gunung, yaitu Jabar Rahmah. Maka disebut Ar-Rahmah karena apa? Turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ketika turun rahmat, maka kedua manusia yang agung ini, Nabi Adam dan Siti Hawa, bertemu di Jabar Rahmah. Makanya setiap tahun itu kita yang diberi nikmat oleh Allah rezeki bisa haji, itu tanggal 9 itu wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Makanya haji cuma tanggal 9. Mengapa? Karena tanggal 9 cuma satu dalam setahun. Itu di hari Arafah. Tidak bisa di selain tanggal 9 dan tidak bisa di selain Arafah. Itu supaya mengingat kita ini anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Kita ini keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi haji ini di awal tafsir itu kalimat itu adalah apa? Ibadah haji. Itu. Jadi ibadah haji ini mengenang kita ini cucunya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Itu. Untuk supaya kita bersyukur pada Allah, bukan keturunan iblis tapi keturunan Nabi Adam alaihissalam. Biar kita menang melawan iblis. Ketika kita tahu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menang melawan iblis. Kalau kita tidak tahu ilmu ini, maka kita akan dikalahkan oleh iblis. Banyak manusia zaman sekarang ini tidak tahu ilmunya Allah, maka dikalahkan oleh iblis. Karena iblis ini tiap hari, tiap saat ini menggoda kita. Dalam hati kita ada 4 khawatir, 4 lintasan, 4 yang berpikir. Kita ada 4 pikiran. Yang pertama dari Allah, kemudian dari malaikat, yang ketiga dari setan iblis ini, kemudian keempat dari hawa nafsu. Makanya hati kita ramai karena ada 4 lintasan ini. Ini terus berperang. Nah, dengan ngaji ini kita berharap pada Allah memberikan kemenangan untuk bisa mendengarkan lintasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ngaji ini menguatkan diri kita supaya mengunggulkan panggilan dari Allah untuk mengalahkan panggilan dari setan. Karena tiap hari, tiap saat, tiap detik dalam hati kita ada 4. Bayangkan 4 ya. Kata ulama sehari itu 70.000 bicara. Jadi dalam hati kita kira-kira ramai atau sepi? Ramai kan? Ramai. Mengapa ada 4 ini? Kata ulama sehari itu 70.000. 70.000. Nah, makanya dengan ngaji ini berharap pada Allah kita menang untuk mendengarkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ngaji ini supaya mengenal panggilan Allah Subhanahu wa taala yang dikeluarkan dengan sholat, kemudian puasa, zakat, membaca Quran, kemudian haji di Baitullah, di Padang Arafah yang mana tempat pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Jelas ini? Baik ya. Silakan. Ya, silakan. Ya. Takdir yang telah ditulis gitu. Ya. Pertanyaan sangat bagus dari Bapak Ketua DKM. Beliau bertanya, apakah bisa kita merubah takdirnya Allah Subhanahu wa taala? Nah, jawabannya la yaradul qada illa du'a. Yang tidak bisa merubah takdir, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu hadis. Kemudian hadis yang berikutnya, Allah sudah menulis semuanya dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi seluruh takdir kita itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya ini sudah ditulis. Seperti ceritanya Nabi Adam alaihissalam ini, beliau dosa itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dosa, kesalahan. Kalau dosa ini karena Nabi itu maksum, terjaga dari dosa.
kesalahan ini sudah ditulis oleh Allah, maka tugasnya Nabi Adam itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi qada dan takdir Allah ini sudah ditulis oleh Allah. Kemudian yang bisa merubah takdir ini doa. Doa sendiri juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kita sebagai umat Islam, rukun iman yang nomor 6 adalah iman pada qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita yakin bahwa semuanya ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz sana semuanya ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita menjalaninya dengan beribadah kepada Allah dan berdoa. Misalnya kita salah atau dosa, ya cepat-cepat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita dalam keadaan sedih, maka doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa merubah takdir itu doa, dan doa itu juga takdir juga. Jadi kita ini semuanya sudah ditulis oleh Allah, dan jangan sampai kita menolak takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti iblis. Iblis ini disuruh sujud oleh Allah, ditadikan manusia lebih baik daripada iblis, tapi iblis menolak, merasa lebih baik daripada Nabi Adam gitu. Maka karena menolak takdirnya Allah, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ya, jadi intinya semua takdir Allah, semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kemungkinan berubah dengan doa, tapi doa itu sendiri juga takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ngaji ini sudah ditulis oleh Allah. Kemudian kita doa juga ditulis oleh Allah. Dan doa itu adalah tanda baik. Karena kita bisa doa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia mau doa saja itu tidak mau. Mau mengangkat tangan ke langit itu susah. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal